Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 917 beri aku penjelasan. Siapa dia bagimu? Aguli hampir meraung. Matanya terbelalak bagai mata banteng, menatap tajam ke arah Ji Fei, hendak menerjang maju untuk menghajar Ji Fei sampai mati. Pria Bairuo, bagaimana bisa pria lain menjadi pria Bairuo? Ini tidak boleh terjadi, tidak peduli seberapa keras Anda berusaha. Karena jika Bairuo adalah gadis yang dikejar Aguli, tidak ada seorang pun yang dapat menyentuhnya. Siapapun yang ingin terlibat harus mati. Aguli sudah bertekad untuk membunuh. Orang-orang di desa Baisui di tempat kejadian semuanya terkejut. Mereka menatap Bairuo dan bertanya-tanya, hampir bertanya langsung apakah dia gila. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Bairuo, apa yang kau katakan? Kepala desa menatap Bairuo, matanya dipenuhi kemarahan dingin. Feng Goyang menatap kepala desa dan berkata, Tuan Bai, apakah orang ini juga dari desa Baisui Anda? Jika dia dari desa Baisui, saya juga akan memberinya 100.000 yuan. Bertingkah sangat bahagia, seolah sedang memberi sedekah. Bairuo langsung menggelengkan kepalanya, aku tidak butuh uangmu. Wah, wajah kepala desa Bai tampak muram, dan dia membanting meja dengan keras. Bairuo, apakah kamu sudah lupa identitasmu setelah tinggal di kota Feng Huang selama beberapa hari? Apakah kamu pikir kamu begitu hebat? Tanyanya dengan marah dan penuh celaan. Bairuo segera menggelengkan kepalanya. Kepala desa, aku tidak melakukannya. Aku hanya tidak percaya mereka akan berbaik hati memberi kita uang. Giginya yang putih terkatup rapat di bibirnya, dan wajahnya memperlihatkan ketidakpuasan dan tekad yang mendalam. Bahkan ada pandangan di matanya yang berkata, aku tidak percaya. Feng Goyang tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengerutkan kening sedikit dan menatap pemimpin desa Bai, dengan ekspresi yang mengatakan, saya ingin tahu hasilnya. Kepala desa Bai merasa sangat terhina. Aguli bahkan melompat tepat di depan Ji Fei dan bertanya, apakah yang dikatakan Bairuo benar? Ji Fei tidak menjawab. Dia tidak punya cara untuk menjawab pertanyaan ini karena Bairuo bukanlah wanitanya, tetapi Bairuo memberinya racun cinta. Jadi secara teori, dia adalah pria Bairuo. Bairuo menoleh ke arah Ji Fei. Matanya yang tadinya seperti dua kolam mata air kini telah berubah menjadi pancuran air, dan air mata mulai mengalir. Lagi pula, Ji Fei tidak memiliki dia di dalam hatinya dan tidak akan pernah jatuh cinta padanya. Pada saat ini, Ji Fei sudah melihat ke arah Feng Goyang. Berapa banyak dari kalian yang ada di sini? Panggil mereka semua. Aku akan menanganinya bersama. Dalam kalimat sederhana, sangat mendominasi. Sangat langsung, sudut mulut Feng Goyang berkedut dan dia dipenuhi amarah. Sekarang Ji Fei telah menjadi musuh nomor satu aliansi seni bela diri, dan tidak ada seorang pun di aliansi seni bela diri yang tidak menyadari hal ini. Terlebih lagi, semua orang akan mengambil jalan memutar ketika mereka melihat Ji Fei, karena Ji Fei terlalu kuat. Sekarang, lihat apa yang terjadi. Ji Fei benar-benar menemuinya dan bahkan menantangnya secara langsung. Bagaimana dia harus menjawab? Jika Anda memberikan jawaban yang buruk, Anda akan ditampar. Menatap Ji Fei, tanpa mengatakan apapun, brengsek. Aguli diabaikan oleh Ji Fei. Dan ketika dia melihat Ji Fei begitu sombong terhadap Feng Goyang, seorang tamu terhormat, dia menjadi sangat marah. Ini merupakan penghinaan besar bagi mereka. Sambil berteriak keras, dia mengeluarkan ular berbisa emas yang baru saja dimainkannya dan hendak menyerang. Tetapi Ji Fei mengabaikannya dan Bairuo menjadi cemas. Aguli,
Jangan lakukan itu. Namun teriakannya masih terlambat. Aguli sudah mengeluarkan ular emas kecilnya dan menatap Ji Fei dengan mata dingin. Wah, kematianmu sudah dekat. Desir, ular mahkota emas di tangannya terbang ke arah Ji Fei seperti kilat. Karena Bairuo memohon belas kasihan, Aguli menjadi lebih bertekad untuk membunuh Ji Fei. Dia tidak bisa membiarkan Ji Fei begitu diperhatikan oleh Bairuo. Ji Fei tidak melakukan tindakan apapun, tetapi hanya menatap ular mahkota emas yang dilemparkan Aguli dan tiba-tiba membuka matanya. Ular mahkota emas itu sudah membuka mulutnya yang berdarah, seolah hendak menggigit Ji Fei sampai mati. Namun, ketika jaraknya kurang dari 2 meter dari Ji Fei, tiba-tiba ia mengerahkan kekuatan dengan pinggangnya dan terbang ke samping. Semua orang di desa Baisui tercengang. Tepat saat dia hendak berbicara, ular mahkota emas membuka mulutnya dan menggigit Feng Goyang tepat di kaki kirinya. Ah! Feng Goyang berteriak dan menatap pemimpin desa Baisui. Pemimpin Bai, mengapa kamu menyerangku? Bai Zaizu juga tercengang dan menatap Aguli dengan dingin. Apa yang terjadi? Aguli juga tercengang. Mengapa mereka menyerang Feng Goyang tanpa alasan? Ada kemarahan di wajahnya dan itu tidak bisa dipahami. Tepat saat dia hendak bicara, ular mahkota emas berlari kembali ke pelukannya. Aguli mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai kepala ular mahkota emas itu, lalu menatap Ji Fei dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kamu ingin mati. Desir, ular mahkota emas terbang ke arah Ji Fei lagi. Pada saat yang sama, Aguli berjalan menuju Feng Goyang dengan penawar racun hitam di tangannya. Begitukah caramu, warga desa Baisui, menyapa tamu? Ji Fei melangkah maju dan meraih ular mahkota emas di tangannya. Dahi, orang-orang di desa Baisui semua tercengang pada saat ini, menatap Ji Fei seolah-olah mereka telah melihat monster. Ular mahkota emas itu berada di tangan Ji Fei seperti hewan peliharaan. Ia berbaring patuh di tangan Ji Fei, tidak berani mengangkat kepalanya, seolah-olah takut dilempar sampai mati oleh Ji Fei. Ular mahkota emas ini adalah ular berbisa nomor 2 setelah ular angin merah darah. Ia adalah ular berbisa nomor 1 di desa Baisui. Bagaimana mungkin ia tidak menggigitnya sampai mati? Anda melihat ular bermahkota emas itu bertingkah laku seolah-olah dialah pemiliknya. Siapa bilang itu tidak benar? Mungkinkah Bairuo memberitahunya rahasia tentang ular bermahkota emas? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak takut pada ular bermahkota emas? Bairuo tahu bahwa Sue Hongfeng takut pada Long Meiying karena pil ambergris. Tetapi mengapa dia juga takut pada Ji Fei? Saat dia mengira ada sesuatu di tubuh Ji Fei yang bisa mengeluarkan racun itu, matanya pun dipenuhi rasa heran sekaligus bingung. Dia menatap Ji Fei seakan ingin tahu jawabannya. Di sisi lain, Aguli yang telah bersiap memberikan penawarnya kepada Feng Goyang, berhenti dan menatap Ji Fei dengan wajah marah. Kamu, ada apa denganmu? Dia juga bingung, ini adalah ular berbisa yang dibesarkannya, jadi mengapa sekarang terlihat seperti ular berbisa milik Ji Fei? Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Feng Goyang. Kepala desa Bai tiba-tiba berdiri, mengangkat tangannya sedikit, dan gumpalan bubuk menghantam tubuh Feng Goyang. Feng Goyang, yang berdarah dari ketujuh lubangnya, memutar tubuhnya 2 kali dan kemudian perlahan membuka matanya. Ah! Teriaklah pelan, itu seperti menyelamatkan nyawa. Sambil melihat sekeliling, dia mendapati dirinya tergeletak di tanah. Sementara Ji Fei berdiri di sana dengan utuh. Mata semua orang bergerak maju mundur antara wajahnya dan wajah Ji Fei. Dan dia tiba-tiba menjadi marah. Apa yang sebenarnya terjadi?
kau butuh penjelasan untukku. Sangat marah, penuh amarah, Kepala Desa Bai dan Aguli juga menatap Bai Ruo pada saat yang sama. Kamu harus memberi kami penjelasan. Bai Ruo tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Ji Fei melangkah maju dan menjabat ular mahkota emas di tangannya. Aku juga butuh penjelasan. Suasana langsung menjadi tegang. Bab 918, Feng Goyang yang berbahaya. Menjelaskan, sekarang semua orang butuh penjelasan. Sepertinya semua orang berutang penjelasan satu sama lain. Aura mendominasi dan superior yang dipancarkan Ji Fei saat ini membuat hati semua orang bergetar dan bahkan merasa ngeri. Ular mahkota emas di tangannya bergetar terus-menerus, seolah-olah ia sedang memegang mainan. Ular mahkota emas itu begitu patuh dan berperilaku baik, sehingga Aguli bingung. Sebaliknya, Ji Fei tampaknya menggunakan metode ini untuk memberitahu semua orang bahwa dia tidak takut pada racun. Desir, tatapan kepala desa Bai tertuju pada Bai Ruo. Apakah kau sudah memberitahunya rahasia tentang racun itu? Menurutnya, ini adalah satu-satunya kemungkinan. Jika bukan karena alasan ini, Ji Fei tidak akan takut pada racun itu. Bai Ruo segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak memberitahunya bahwa dia telah diracuni oleh Gu Kelabang dan Gu Ulat Sutra Emas sebelum hari ini. Apa? Penduduk desa Bai Sui berseru-seru serentak. Lalu satu persatu menundukkan badan, pandangan mata mereka seperti melihat hantu. Dia diracuni oleh dua jenis racun pada saat yang sama. Tetapi dia masih hidup. Orang macam apa ini? Bagaimana itu mungkin? Melihat Ji Fei di depannya, rasanya seperti melihat monster, atau bahkan lebih seperti melihat monster. Belum lagi dua macam racun, bahkan salah satunya dapat merenggut nyawa seseorang. Terutama ulat sutra emas Gu, yang merupakan rahasia desa Bai Sui dan Gu nomor 1 di seluruh Xiangqi, semua orang takut padanya. Bagaimana mungkin seseorang yang diracuni tetap baik-baik saja? Pemimpin desa Bai Sui menatap Ji Fei dan melihat ekspresinya yang tenang. Tetapi aura pembunuh mengalir alami dari tubuhnya dan niat membunuh melonjak di matanya. Dapat dilihat bahwa dia sedang mengendalikannya, mencoba yang terbaik untuk mengendalikan aura pembunuh. Jika tidak, aura itu mungkin akan langsung meledak. Panggilan, kepala desa Bai menghela napas dan menatap Bai Ruo. Dari mana datangnya Kelabang Gu? Gu Kelabang dari Gu abadi keluarga Lin di kota Phoenix. Ah, kali ini giliran kepala desa Bai yang berteriak kaget, mengira dirinya salah dengar. Sang dewa abadi keluar dan menggunakan Gu Kelabang. Tetapi mengapa pemuda ini tidak takut dengan racun kelabang? Bai Zaizu menahan kegembiraannya dan bertanya, apa racun cinta yang kamu sebutkan? Bai Ruo menampakkan senyum sedih di wajahnya, menoleh menatap Ji Fei, dan berkata sambil tersenyum kecut, aku memberinya racun cinta. Sekarang jika aku melahirkan, dia akan melahirkan, dan jika dia mati, aku akan mati. Mendesis, orang-orang di desa Bai Sui terkesiap pada saat yang sama. Semua orang tahu arti cinta Gu, dan banyak orang menunjukkan ketegangan dan keterkejutan di wajah mereka. Beberapa bahkan merasa sulit untuk membayangkannya. Mengobrol, Aguli mengepalkan tangannya erat-erat, menimbulkan serangkaian suara tulang retak, dan wajahnya penuh amarah yang mematikan. Menatap Ji Fei, dia berharap bisa membunuh Ji Fei. Bai Ruo adalah wanita yang sangat dicintainya. Tetapi sekarang wanita ini menenggak racun cinta demi Ji Fei. Ini berarti Ji Fei dan Bai Ruo ditakdirkan untuk bersama dalam kehidupan ini. Segala harapan dan mimpinya sirna, bahkan ia pun kehilangan harapan hidup sepenuhnya.
Hatiku berantakan, seakan-akan teriris pisau. Aduh. Feng Goyang tiba-tiba memuntahkan seteguk darah ke tanah dan menatap Ji Fei. Kamu pembohong, kamu sudah punya istri. Tapi sekarang kamu bersama orang lain dan menenggak racun cinta. Apa kamu tidak menginginkan istrimu sendiri lagi? Apa? Terdengar seruan terkejut di tempat kejadian. Dan semua orang menatap Ji Fei dengan ekspresi bertanya di wajah mereka. Ketika Ji Fei mendengar tentang istrinya dan teringat pada Li Ruoxi, dia tiba-tiba merasa hatinya seperti ditusuk oleh ribuan pisau. Dia merasakan kesedihan dan rasa sakit yang tak terkendali. Dan akhirnya, engah, dia memuntahkan darah. Tubuhnya bergoyang, dan dia hampir terjatuh di tempat. Lihat, racunnya sudah berefek padanya. Feng Goyang tiba-tiba berteriak keras. Tatapan mata kepala desa Bai menjadi sangat dingin. Dia menatap Bai Ruo. Apa yang sebenarnya terjadi? Bai Ruo tidak mengatakan apa-apa karena dia merasakan hal yang sama persis dengan yang dirasakan Ji Fei. Engah, dia berusaha keras menahannya, tetapi tetap tidak berhasil, dan darah pun muncrat keluar. Tubuhnya juga bergetar. Huo Lei cepat-cepat melangkah maju dan menggendong Bai Ruo. Apa kabar? Bai Ruo tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, menatap Bai Shaizu di depannya. Ji Fei memang punya istri, tapi aku mencintainya. Mengapa? Dasar bocah konyol. Kepala desa Bai tiba-tiba menghentakkan kakinya dan mendesah tak berdaya. Matanya dipenuhi dengan kesakitan dan ketidakberdayaan yang tak terlukiskan. Namun Bai Ruo hanya tersenyum sedih, dengan tatapan yang sangat tegas dan penuh tekad di matanya. Wajah Aguli menjadi pucat dan dia merasa sangat sedih, seolah-olah dia telah ditusuk oleh pisau. Dia sangat kecewa. Akhirnya, dengan raungan marah, dia berbalik dan tersandung ke dalam kegelapan. Ji Fei perlahan pulih saat ini dan menatap Feng Goyang. Feng Goyang tidak menyangka Ji Fei akan muntah darah hanya karena menyebut nama Li Ruoxi. Dia sangat gembira seolah-olah dia melihat harapan untuk membunuh Ji Fei. Ji Fei, kamu adalah seorang pria yang sudah beristri. Tidakkah kamu berani melakukannya tetapi tidak bertanggung jawab? Ketika Ji Fei mendengar kata-kata istrinya, hatinya kembali sakit, tetapi dia berhasil menahannya. Dia mengangkat tangannya dan menyeka darah dari sudut mulutnya dengan kasar. Semua orang di aliansi seni bela diri harus mati. Setelah berkata demikian, dia berjalan lurus menuju Feng Goyang. Feng Goyang mencibir, Ji Fei, jika kau berani menyerangku, aku berjanji akan membuatmu menyesal dan membuat istrimu Li Ruoxi mati dengan menyedihkan. Haha, dia sengaja menyebut Li Ruoxi berulang-ulang, hanya untuk merangsang hati Ji Fei, membuatnya terangsang dan impulsif, lalu racun cinta pun meledak. Sekarang dia punya ide, bukankah sudah cukup jika dia membuat Ji Fei marah sampai mati dengan menggunakan Li Ruoxi seperti ini? Niat awalnya datang ke desa Bai Sui kali ini adalah untuk meminta desa Bai Sui membunuh Ji Fei. Sekarang setelah kita memiliki cinta Gu, akan mudah untuk membuat Ji Fei marah sampai mati. Mengapa membuatnya begitu rumit? Saat itu tiba, selama Ji Fei meninggal, tidak akan ada hal lain yang dibutuhkan dan dia akan tetap menjadi penyumbang terbesar bagi aliansi bela diri. Berpikir bahwa begitu banyak orang di aliansi bela diri terbunuh, tetapi Ji Fei tidak terbunuh, dan bahwa ia dapat dengan mudah membuat Ji Fei marah hingga mati dan membuatnya muntah darah dan mati. Ia menjadi bersemangat hanya dengan memikirkannya. Ia sangat gembira dan wajahnya menunjukkan kegembiraan yang dalam dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Ji Fei, kau tidak bisa dibodohi lagi. Kalau tidak, Bai Ruo akan mati bersamamu. Meskipun Huo Lei tidak mengerti,
Dia segera mengingatkan Bai Ruo saat melihatnya muntah darah. Panggilan, Ji Fei menghela napas panjang, dengan kemarahan yang mendalam di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu niat Feng Goyang? Dia menahan amarahnya dan menatap Feng Goyang. Hari ini adalah hari kematianmu. Oh, Feng Goyang terkekeh dan menoleh ke arah pemimpin desa Bai Sui. Kali ini aku datang untuk bekerja sama denganmu, untuk menyentuhmu dengan ketulusanku. Wajah tua kepala desa Bai Sui memerah. Ia dan orang-orang di desa menerima uang itu. Mereka senang menerima uang itu. Tetapi jika mereka tidak mengerjakannya, jika masalah ini terbongkar, mereka akan kehilangan muka. Dia menjadi semakin cemas, dan akhirnya menatap Bai Ruo. Apakah kamu ingin mati atau mati bersama mereka? Wajah cantik Bai Ruo pucat dan tak berdarah. Bersambung.